Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau melanjutkan beberes taman yang ada di halaman depan rumah singgah. Setelah beberapa saat menurunkan tanaman hias yang baru dibeli masuk ke dalam rumah, udah berantakan teman-teman. Jadi beberapa tanaman hias aku udah pada dibersihkan, dipangkas, diambil daun yang sudah mulai kering ataupun busuk oleh Uti Selin. Kegiatan mengambil atau membersihkan daun yang sudah kering dan busuk ini memang harus rutin untuk dilakukan teman-teman, karena hal itu baik untuk tanaman itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada daun yang busuk kemudian kita tidak mengambilnya dan daun yang busuk tersebut menempel ke daun yang ada di sebelahnya, itu akan dipastikan daun yang ada di sebelahnya ikutan busuk juga karena terinfeksi bakteri ataupun jamur pada daun yang busuk tersebut teman-teman. Karena di rumah singgah ini aku tidak menyediakan larutan antrakol dan ada beberapa tanaman hias aku yang terserang jamur, jadi aku tadi dibawain sama Uti Selin larutan antrakol. Nah, larutan antrakol ini langsung aja kita siramkan ke masing-masing media tanam pada pot tanaman hias tersebut. Bisa juga disemprotkan teman-teman, tapi karena ini aku nggak ada sprayer juga di sini gitu ya, jadi ya udah seadanya aja. Sekalian kita juga turunkan tangga. Tangga ini nantinya akan aku gunakan untuk memangkas tanaman rambat yaitu bougainville, karena tanaman tersebut sudah masuk ke halaman rumah tetangga teman-teman. Salah satu hewan yang merusak tanaman hias adalah semut. Jadi tanaman aku yang berada di dinding ini diserang oleh semut. Jadi tadi beberapa tanaman hias sudah aku turunkan teman-teman, kemudian temboknya aku semprot menggunakan baygon. Untuk hama semut biasanya aku atasi dengan obat puradan. Cara penggunaannya cukup mudah, jadi teman-teman tinggal taburkan saja butiran puradan pada media tanam. Bau atau aroma dari obat puradan ini membuat semut-semut tidak betah untuk tinggal di media tanam pada pot tersebut. Karena tadi kita sudah menurunkan beberapa tanaman hias, sekalian aja kita menata ulang tanaman hias yang menempel pada tembok ini ya teman-teman. Ada beberapa sahabat Mama Selin yang tanya itu potnya itu ditempel atau dipaku atau digimanain gitu ya. Jadi untuk pot yang ada di tembok ini aku paku teman-teman. Jadi kita siapkan dulu pakunya, temboknya dipaku gitu ya. Kemudian potnya ditempelkan pada paku tersebut. Untuk pot ini aku menggunakan pot plastik, harganya sekitar 7.000 sampai dengan 8.000 rupiah. Lanjut kita memotong beberapa batang dari tanaman alamanda ya teman-teman. Jadi untuk tanaman alamanda ini kemarin tidak aku teteskan air pada selang, karena beberapa hari yang kemarin itu hujan setiap hari gitu teman-teman, dan cuacanya itu mendung-mendung gimana gitu ya. Jadi aku rasa ya udahlah, mungkin dia tidak membutuhkan air. Ternyata 2 hari tidak ada hujan, kemudian tidak ada tetesan air juga, akhirnya beberapa daun, bahkan banyak sekali daun yang menguning, kemudian hampir mati sih aku bilangnya ya teman-teman. Tapi akhirnya aku siram lagi, kemudian aku rawat lagi, untungnya dia masih bisa bertahan.
Tapi untuk batang-batang yang sudah terlanjur kering itu dicabut atau dipotong oleh Uti Selin saat ini. Tanaman hias rambat alamanda ini salah satu rekomendasi dari aku teman-teman, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman rambat tapi minim sampah. Alamanda ini jawabannya. Nah, untuk tanaman alamanda ini aku memiliki dua jenis. Yang pertama adalah jenis yang bunganya itu besar, kemudian satu layer aja atau satu lapisan aja. Dan yang kedua untuk tanaman alamanda yang bunga dan daunnya itu agak kecil, kemudian pada bagian bunganya terdapat beberapa kelopak. Untuk perawatan alamanda ini juga sangat mudah sekali, teman-teman tinggal siramnya sehari sekali atau sehari 2 kali juga boleh, tergantung cuaca saat itu. Kemudian untuk memupukannya bisa menggunakan pupuk NPK 16-16 setiap 1 minggu sekali. 1 sendok makan untuk alamanda yang ditanam di pot ukuran 30. Selanjutnya kita menata tanaman kerokot merah di halaman depan pagar ya teman-teman. Tanaman kerokot merah ini aku beli dengan harga 2.500 per polybag. Untuk tanamannya sudah rimbun gitu ya. Jadi harganya udah terjangkau banget. Tanaman kerokot ini aku tata begitu aja dengan polybagnya, tidak aku lepas dari polybagnya teman-teman. Untuk beberapa rumput yang ada di kerikil nanti saja aku akan bereskan karena sekarang itu cuacanya sangat panas sekali, terik matahari benar-benar menyengat di wajah sama badan gitu ya teman-teman. Kegiatan membereskan dan membersihkan halaman di depan pagar dan di dalam pagar ini aku lakukan karena aku akan mengikuti lomba kebersihan di perumahan rumah singgah ini. Tapi nyatanya aku tidak jadi ikut karena pada saat penilaian hujan deres banget teman-teman. Akhirnya aku nggak bisa datang ke rumah singgah dan tidak dilakukan penilaian terhadap rumah ini. Pekerjaan yang terakhir adalah memangkas tanaman hias bougainville. Tanaman hias bougainville ini batangnya tuh sudah menjalar tinggi sekali teman-teman, dan itu terlihat tidak bagus gitu ya. Jadi kayak rambut itu berserakan ke sana kemari. Kemudian ada juga beberapa batang, bahkan banyak, yang sudah masuk ke halaman rumah tetangga. Kita mulai aja pangkas satu persatu. Ini tangganya tinggi banget. Aku dipegangin oleh Bude Selin supaya tangganya tidak merosot gitu ya. Sebenarnya sih juga nggak dipegangin juga nggak apa-apa. Tapi kalau dipegangin itu kayak tambah aman gitu teman-teman. Memangkas bougainville juga harus hati-hati teman-teman, disarankan untuk memakai baju lengan panjang dan juga sarung tangan kali ya. Karena kalau tidak hati-hati, kadang tangan kita terkena duri dari tanaman bougainville ini. Dan itu rasanya sakit sekali loh. Untuk memudahkan pemangkasan, batang yang menjalar di rumah tetangga aku ambil gitu ya dengan menggunakan apa ini ya, alat pel gitu ya teman-teman, supaya mudah untuk dipotong gitu ya. Jadi istilahnya tuh kayak dibantol gitu teman-teman. Dan akhirnya selesai sudah memangkas, membersihkan, dan menata ulang tanaman hias yang ada di rumah singgah. Yuk langsung aja kita lihat hasilnya ya.
Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.